Sebelumnya, selamat pagi, nama siang yang Adi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Willia Pratami. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Budaya Jinarakita. Baik, di sini saya akan mengambil tema yaitu Anicca Lakana. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Anicca Lakana atau corak yang selalu berubah-ubah adalah corak khas dari keadaan Viparinama atau Anattabawa. Viparinama berarti metafisika, yaitu suatu perubahan yang radikal di alam semesta, yang merupakan perubahan yang disebut dari bentuk yang ada ke keadaan yang sudah tiada. Dan Anattabawa berarti perubahan yang mengikuti suatu keadaan sedikit demi sedikit. Kalau keadaan Viparinama dan Anattabawa telah dapat dilihat dengan nyata, maka akan teranglah bahwa bentuk-bentuk materi dan bentuk-bentuk batin yang berada di dalam keadaan tersebut atau Viparinama dan Anattabawa adalah sebenarnya juga dalam keadaan berubah-ubah atau tidak kekal. Maka dari itu, Anicca Lakana atau corak berubah-ubah terdiri dari dua macam proses, yaitu Viparinama atau perubahan yang radikal dan Anattabawa atau perubahan yang sedikit demi sedikit. Bila kita menyelidiki dan membahas dengan teliti nyala lampu yang berlangsung sepanjang malam, maka kita akan menemui 5 macam gejala yang berlangsung mengikuti nyala lampu itu, yaitu lahir, tumbuh, berlangsung, lapuk, dan mati. Nah, kita juga menyadari bahwa nyala api itu timbul hanya sementara saja. Ini adalah merupakan lahirnya bentuk-bentuk materi, dan ia adalah tidak kekal. Kita juga menyadari bahwa setelah nyala lampu itu timbul, ia selalu berkembang terus. Jadi inilah suatu pertumbuhan dari bentuk-bentuk materi, dan bahwa nyala itu dengan tidak ada selingannya berlangsung terus dengan keadaan yang normal. Ini adalah berlangsung bentuk-bentuk materi, dan ia adalah bukan api. Kita juga menyadari bahwa nyala kemudian padam. Ini adalah pertumbuhan dari bentuk-bentuk materi, dan ia bukanlah api yang kekal. Kita juga menyadari bahwa nyala api itu dengan tidak ada selingannya dan berlangsung terus dengan keadaan yang normal. Ini adalah berlangsung dari bentuk-bentuk materi itu sendiri, dan ia adalah bukanlah api. Kita juga menyadari bahwa nyala kemudian itu padam. Ini adalah kematian dari bentuk-bentuk materi, dan ia adalah merupakan corak unsur api. Nyala itu bergerak hanya karena adanya 5 macam gejala. Nah, kadang-kadang hal ini juga dikatakan bahwa nyala itu bergetar saat lampu itu dipindahkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa nyala api itu bergetar karena dihembus oleh angin. Mikroskop.
akan terlihat organisme-organisme yang bergerak-gerak seperti makhluk-makhluk kecil yang adanya. Ini adalah reproduksi atau perpecahan dari materi-materi yang disebabkan oleh karma, makanan, dan perubahan-perubahan fisik. Kadang-kadang ada juga kemungkinan bercampur dengan corak yang khas dari perubahan-perubahan atau ketidakkekalan itu di dalam semua materi dari seluruh badan kita. Demikian keterangan tentang anicca pada landasan mata. Ia akan tertunda untuk sementara waktu, tetapi ia akan timbul bila adanya cahaya. Dan bila cahaya itu hilang, maka kesadaran melihat pun akan lenyap. Dalam hal ini, kelima gejala tadi yang terdapat di nyala lampu, jika ada cahaya timbul, maka penglihatan timbullah pula, dan pemandangan mulai kelihatan. Jika cahaya berkembang hanya pudar, maka penglihatan menjadi pudar pula. Jika cahaya itu lenyap, maka penglihatan pun akan lenyap pula. Di waktu siang hari, kedua istilah kembar ini, melihat dan tidak melihat, dapat berlaku pula. Jika tidak ada rintangan, maka orang dapat melihat, dan jika ada rintangan, orang tidak akan dapat melihat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.